Selamat sore, Shalom. Gimana keadaan ibu-ibu saat ini? Pasti baik-baik saja dan pasti luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengikuti ibadah online kaum wanita Unike GKA Immanuel pada saat ini. Tiba saatnya kita satukan hati dengan saat teduh. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus memimpin kebaktian kita pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya tanpa halangan rintangan. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur dengan kumasuki gerbangnya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa kalau pada saat ini Engkau telah beri kesempatan kepada kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Kau sucikan dan kuduskan hati kami. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami serahkan juga akan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau urapi dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Biarlah apa yang disampaikan boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami serahkan ya Tuhan juga kehidupan Bapak Pendeta. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau pelihara kehidupannya ya Tuhan. Biarlah di dalam kehidupannya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan doa ucapan syukur kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tanggalkan segala beban dan kesedihan yang ada dengan memuji Tuhan kembali dengan penuh sukacita datang ke hadirat-Nya untuk menyambut firman Tuhan. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada
waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore ibu-ibu sekalian, senang kita boleh berjumpa. Mari kita akan bersama-sama belajar satu tema tentang media sosial, tentang pengaruh media sosial. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami memiliki kesempatan untuk belajar, khususnya untuk menyikapi apa yang ada di sekeliling kami. Tuhan, beri kami hikmat sehingga kami boleh memilih dan memilah. Kami memohon Engkau yang memberkati setiap kami, memberikan kami hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita mau belajar merenungkan tentang media sosial. Ya, media sosial pertama-tama tentu kita ingin bertanya dulu, apa itu media sosial? Media sosial itu apa sih? Mungkin kalau kita disuruh menjelaskan definisinya, kita akan kebingungan, bukan? Tetapi coba kalau misalnya saya sebutkan WA, Facebook, YouTube, atau mungkin bagi ibu-ibu yang lebih muda, Instagram, Twitter, atau Messenger, pasti tahu dong. Nah, sebenarnya hal-hal itu merupakan kategori dari media sosial. Itu adalah contoh-contoh yang memang kita gunakan sehari-hari. Nah, coba kita mengingat dulu ada yang disebut dengan media cetak, media elektronik. Kita tentu tahu bukan kalau media cetak itu merupakan media di mana semua yang dicetak seperti koran, majalah, buku. Lalu kalau media elektronik itu apa? Nah, kalau kita tahu media elektronik, yaitu media dalam bentuk elektronik seperti TV, lalu ada alat-alat permainan lah, ya, banyak komputer dan media-media dari alat-alat elektronik. Kalau dari kedua contoh itu, maka kita bisa melihat media itu memiliki arti adalah sebuah perangkat atau alat untuk yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi yang menjadi penghubung antar manusia. Lalu kalau misalnya media sosial, maka jelas sekali sebenarnya perkataan media sosial itu adalah alat yang kita gunakan untuk sosial. Sosial itu apa? Bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Interaksi antara manusia. Jadi kalau dikatakan media sosial sebenarnya banyak dan luas. Tetapi saat ini media sosial itu cenderung hanya difokuskan untuk media-media secara online. Media-media yang membuat kita terhubung secara online. Kalau seperti tadi dikatakan tentang media sosial yang ada, tentang Facebook, YouTube lah, WhatsApp, dan lain-lainnya, harus diakui semua orang pasti tahu tentang itu. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengatakan itu media sosial, tidak. Tetapi secara umum, baik anak kecil, remaja, pemuda, bahkan sampai kakek nenek menggunakan media-media tersebut. Mengapa? Karena memang harus diakui media tersebut itu merupakan kemajuan dari teknologi. Media itu membuat kita merasa nyaman sehingga kita menikmati, bahkan harus diakui kita susah untuk terlepas dari media tersebut. Media yang demikian membuat batasan-batasan itu menjadi
tidak ada, menjadi terhapus. Mengapa sih kok orang mau menggunakan media sosial? Ya, kalau kita pikir-pikir, yang pertama, orang menggunakan media sosial itu karena tren. Coba kita tanya sama anak-anak remaja atau anak-anak pemuda, bahkan dengan ibu-ibu. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita akan ketinggalan zaman kalau kita tidak memiliki hal-hal tersebut. Apalagi sekarang dengan perkembangan zaman, teknologi semakin murah, handphone sudah mudah didapatkan, sehingga tidak ada alasan kita tidak mengikutinya. Ditambah lagi kita mudah mendapatkan aplikasi-aplikasi yang gratis, dan itu bisa menghubungkan kita dengan yang lain. Lalu kita mendengar orang-orang mengatakan ini, itu, dan kita juga tertarik. Kalau kita tidak memilikinya, maka dikatakan mungkin ketinggalan zaman. Lalu yang kedua, orang menggunakan media sosial untuk apa? Untuk pertemanan. Saya ingat sekarang banyak sekali acara-acara yang dilakukan. Sebelum masa COVID, saya ingat banyak sekali acara-acara reuni. Reuni ini, reuni itu, dan lain-lainnya. Saya pernah bertanya kepada seorang ibu-ibu, "Bu, kenapa kok gak datang gereja?" "Oh, saya keluar kota, lagi reuni." Lalu minggu depannya tanya, "Kok gak datang lagi?" "Oh, saya udah reuni dengan ini." Wah, saya bilang setahun itu bisa berkali-kali reuni. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Apalagi dia senangnya pindah-pindah sekolah, pasti banyak reuninya. Dulu nggak sebanyak itu, tetapi mengapa sekarang sebanyak itu? Karena ada yang disebut dengan media sosial. Kita terhubung dengan teman-teman kita, baik teman-teman yang lama maupun teman-teman yang baru. Lalu dengan media sosial, kenapa orang mau? Wah, kalau mereka yang senang, maka mereka katakan gini, dengan media sosial itu saya bisa menjadi tempat mengembangkan usaha saya. Media sosial itu tidak terbatas. Kalau misalnya dulu kalau usaha maka di toko, di satu tempat. Lalu kalau untuk menjaring tempat-tempat yang jauh itu sulit. Tetapi dengan adanya media sosial kita mudah sekali untuk melakukan itu. Bukankah kita kenal online shop? Ya, kalau kita perhatikan di dalam media kita gereja, bukankah ada grup yang namanya grup GKA Immanuel? Lalu di dalam WA grup tersebut seringkali kita melihat orang-orang mengupload, mengirimkan produk-produknya. Jadi dengan demikian para pedagang, mereka yang mau berjualan melihat ini merupakan salah satu sarana yang cukup efektif untuk berdagang, bukan? Karena itu mereka mengatakan, saya mau ikut media sosial karena bisa membuka jaringan, memperluas usaha. Belum lagi yang MLM dan lain sebagainya. Hal yang keempat, media sosial itu berguna untuk menambah wawasan, ilmu, dan informasi. Dengan cepatnya internet, kita mudah sekali untuk mencari media, mencari informasi, mencari berita, mencari ilmu pengetahuan. Saya biasanya kalau mau tahu sesuatu yang saya rasa ini saya nggak tahu, dengan mudah saya akan coba cari di internet. Ketika saya merasa kata ini saya tidak mengerti, apa artinya? Mudah, saya buka media sosial internet, saya bisa mendapatkannya. Selain itu kita bisa melihat
pengalaman-pengalaman yang dibagikan orang lain. Bukankah di dalam media sosial kita bisa melihat orang-orang yang mengajarkan bagaimana memasak, bagaimana membuat kerajinan tangan, bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah atau peralatan yang rusak. Dari sana kita mendapatkan ilmu dan kita bisa mendapatkan informasi. Lalu yang kelima, media sosial mengapa orang senang? Karena bisa menghilangkan stres. Kalau dulu kita mau mencari hiburan, maka kita harus keluar. Mau nonton, kalau dulu nonton harus keluar ke bioskop dan lain sebagainya. Kalau dulu permainan harus ke tempat game, ke tempat pusat permainan. Tetapi sekarang tidak. Sekarang itu kita mudah. Di game, di gadget kita, di handphone, di tablet, di komputer, itu bermacam-macam permainan kita bisa dapatkan. Nah, dengan begitu kita bisa menghilangkan stres, bukan? Lagi kebingungan ini, nggak tahu apa yang mau dikerjakan, bisa kita buka. Kalau nggak lagi sumpek ini, oke, dimanapun kita bisa dengan media sosial kita menghubungi teman-teman kita dengan WA dan lain sebagainya. Itu keuntungan yang bisa kita dapatkan di dalam media sosial. Tetapi harus berhati-hati. Memang media sosial itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Kita seakan-akan tidak lagi dibatasi oleh ruangan. Kita bisa menjangkau kemanapun juga. Kita bisa melewati semua sekat-sekat yang membatasi kita untuk belajar sesuatu. Kita bisa mendapatkan informasi, bertukar informasi dengan cepat. Mau sesuatu kita bisa cari atau kita bisa tanya kepada teman. Cepat kita dapatkan. Itu sangat baik, sangat positif sekali bagi kehidupan kita. Saya ingat dulu kalau saya keluar dari kota Medan sudah 20 tahun. Lalu teman-teman di Medan itu ketemu cuma pada saat saya pulang saja. Itu pun mungkin 1 tahun, 2 tahun sekali. Baru bisa ketemu dengan mereka. Kadang-kadang karena waktu liburnya pendek, sehingga tidak sempat ketemu teman-teman yang lainnya. Cuma hanya beberapa teman. Nah, dengan adanya media sosial ini, saya bisa bertemu, mendapatkan kabar dari teman-teman yang lain. Bukankah itu sangat baik sekali? Sangat baik sekali bagi kita. Tetapi harus hati-hati. Di dalam hal-hal positif tersebut, kita jangan sampai keasikan. Sehingga kita lupa akan hal-hal negatif dari media sosial itu. Mari kita harus tetap berhati-hati. Mengapa? Karena media sosial itu bisa membuat orang jadi malas. Malasnya bagaimana? Coba, ini masa COVID kan? Oke, sekarang kita dibiasakan untuk berbelanja di rumah saja. Kita mau beli sayur, bahkan ikan, daging, di rumah saja. Tinggal bagaimana? Tinggal WA. Udah, barang itu akan dikirim. Tinggal bayar. Kalau kita mau cari teman, kalau dulu maka kita harus ke rumahnya. Tetapi sekarang tidak. Sekarang tinggal buka video call, ngobrol, udah selesai. Itu membuat orang menjadi malas. Kita tinggal duduk dengan gadget kita, dengan HP, dengan komputer kita udah bisa melakukan semuanya. Sehingga untuk keluar sekalipun, kita udah gak mikir, udah tidak perlu keluar. Sehingga kita jadinya malas. Saya beberapa kali tanya kepada anak-anak remaja, anak saya juga. Saya tanya, bagaimana
khususnya tentang kendaraan. Saya katakan, ayo cepat buat SIM, supaya naik motor, supaya bisa kemana-mana. Ayo belajar mobil, supaya kamu praktis. Lalu jawabnya apa? Gak usah, repot. Sekarang mau kemana? Mudah. Maksudnya sebelum COVID ya, nanti setelah selesai COVID juga akan terjadi gitu. Maksudnya sekarang ngapain saya susah-susah belajar? Mudah, panggil Gojek, panggil GrabCar, saya udah bisa kemana-mana. Membuat orang-orang menjadi malas dan memilih-milih. Mereka lebih cenderung di rumah. Dan itu akibatnya apa? Akibatnya sosialisasi yang sebenarnya itu sudah tidak ada. Orang-orang kecanduan dengan gadgetnya. Mari kita perhatikan ketika orang-orang berkumpul bersama-sama, ya, mereka itu bukannya berkomunikasi, ngobrol dengan orang yang di samping-sampingnya, sebelah-sebelahnya. Bukan. Tetapi orang bisa duduk dengan sekelompok orang, lalu masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Ya, ingat dulu kalau misalnya naik angkot, maka kita akan mengajak orang di samping kita, mungkin kita akan membuka pembicaraan, tanya kabar dan lain sebagainya. Hal ini sudah tidak bisa dan jarang ditemui. Mengapa? Karena orang lebih cenderung sibuk dengan media sosial tersebut. Itu kurang baik. Lalu apa lagi? Dengan media sosial kita mudah sekali untuk mengakses segala sesuatu. Bahkan dikatakan hal-hal yang tidak perlu kita akses, itu kita akses. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Kita perlu pikirkan, hati-hati di dalam menggunakan media tersebut. Jangan sampai juga kita kelupaan waktu. Mengapa? Asik sehingga lupa masak, ibu-ibu. Asik nonton, asik main, asik ngobrol dengan gadget, sehingga tidak terasa waktu udah sampai tengah hari. Gak usah makan. Itu bahaya sekali, bukan? Karena itu media sosial merupakan hal yang baik, teknologi yang bisa menghubungkan kita dengan teman-teman lain. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita tidak bisa mengontrol diri. Kita harus bisa membatasi diri. Kita juga harus bisa menggunakannya dengan bijak. Hal-hal yang tidak perlu, jangan dilakukan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, segala sesuatu itu baik, tetapi harus berhikmat. Apa yang ada, bahkan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan demikian. Pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi jelas sekali, apapun yang kita lakukan, demikian juga dengan media sosial, ada baiknya. Tetapi kita harus menggunakan yang baik. Jangan sampai kita melakukan hal yang buruk. Kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak perlu. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam media sosial informasi mudah sekali kita dapat. Tapi harus diakui, bukan, bahwa ada informasi yang benar dan ada informasi yang salah. Kita perlu memilah-milah dengan baik. Jangan asal terima informasi, kita langsung sebarkan. Tidak. Tapi kita mau menggunakannya. Kita menyebarkan informasi yang benar, yang tidak salah. Kita mau menggunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa sih yang bisa kita gunakan?
Apa yang bisa kita lakukan melalui media sosial untuk kemuliaan Tuhan? Yang pertama, ibu-ibu, mari kita menyebarkan yang disebut dengan firman Tuhan. Kita tidak perlu menjadi pengkhotbah, tetapi kita tetap perlu membaca firman Tuhan. Nah, apa yang kita baca itu boleh kita bagikan. Wah, kita merasa ayat ini bagus sekali, mengingatkan saya tentang hidup baik-baik, hidup memuliakan Tuhan. Itu boleh kita bagikan satu ayat kepada teman kita. Kalau kita mampu, kita ceritakan sedikit kisah kita. Bukankah hal yang baik? Mungkin hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah mari kita gunakan media sosial itu sebagai alat untuk membangun orang lain. Kita jangan terpaku menggunakannya hanya ngobrol yang tidak perlu. Mungkin kita ingat satu orang, mari kita hubungi orang tersebut. Kita tanyain, bagaimana kabarmu? Apa yang bisa saya doakan? Bukankah hal yang baik? Atau mungkin kita gunakan media sosial untuk apa? Mari kita gunakan untuk hal-hal belajar. Ya, media sosial itu memudahkan kita untuk mendengarkan pembinaan-pembinaan dan khotbah-khotbah. Tapi mari kita harus berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai kita mendengarkan dari sumber-sumber yang tidak jelas. Sumber-sumber yang tidak diketahui kebenarannya. Karena itu ibu-ibu sekalian, media sosial merupakan anugerah Tuhan buat kita. Tetapi anugerah tersebut jangan kita salah gunakan. Seperti sebilah pisau. Pisau bisa digunakan untuk hal yang baik, untuk memasak, untuk membuat sayur, memotong daging, untuk kerajinan. Tetapi pisau juga bisa digunakan untuk melukai orang lain. Demikian juga dengan media sosial. Dia merupakan alat yang saya katakan Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kita perlu berhikmat untuk melakukannya, menggunakannya dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, bersyukur karena ada teknologi yang begitu baik yang bisa kami manfaatkan untuk hal-hal yang baik pula. Namun di dalam setiap hal tentu saja ada celah-celah yang bisa membuat kami jatuh dalam dosa, bahkan menjadikan kami rusak. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kami hikmat-Mu. Arahkan kami, fokuskan kami untuk menggunakannya sebagai alat memuliakan Engkau. Ajar kami memikirkan hal-hal yang boleh kami lakukan dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kami memohon pimpinan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bangkit berdiri. Kebaktian kaum wanita pada saat ini kita akhiri dengan pujian Bapa, terima kasih. Bapa
Silakan duduk saat kedua kebaktian sudah selesai.